Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, meneruskan yang Kamis kemarin sudah dikemukakan qala Abu Bakr as-Siddiq, inna iblisa qaimun amamaka wan nafsu an yaminika kemudian wal hawa an yasarika. Iblis itu berada di depanmu, berdiri di depanmu. Kemudian nafsu ada di sebelah kanan dan hawa itu ada di sebelah kiri. Itu kayaknya kemarin yang hawa sudah, Bu, ya. Keinginan duniawi, keinginan yang dibisikkan oleh nafsu. Jadi nafsu itu dalam konteks psikologis sering disamakan dengan jiwa. Tetapi yang lebih tepat itu kalau kita ingat ya cuman bahasa Arab itu paling tepat. Di sana ada jisim atau jasad, ada ruh, dan nafsu muncul di antara jasad dan ruh. Itu nafsu. Roh itu tidak punya keinginan. Jadi sebenarnya kita tuh dulu waktu diciptakan menjadi roh, baru menjadi roh itu apik tok. Gak ada unsur jeleknya sama sekali. Baru kemudian setelah roh itu ditaruh di dalam jasad, maka ini ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Roh tidak menginginkan apapun dari dunia, jasad itu tetap harus dicukupi dengan dunia, dengan aspek zahir. Nah, sehingga di antara jasad dan roh itu maka ada yang disebut nafs. Nah, nafsu itu digerakkan oleh hawa, keinginan. Nah, keinginan, ketika keinginan terpenuhi dan jiwa semakin menuntut, maka itu menjadi nafsu. Itu larah-larahnya seperti itu secara ringkas. Wal hawa an yasarika, maka hawa itu berada di sebelah kirimu. Mutajawizun, yaitu dia lewat, selalu melalui makanan, tempat-tempat yasarika sebelah kirimu ila makarin, hingga sampai pada tempat-tempat akhir yang lain. Sebenarnya pada bagian-bagian arah dari tubuh kita punya kutub masing-masing. Ada kutub tadi, ada kutub iblis, ada kutub nafsu, ada kutub hawa. Cuma ini nanti melingkar bersamaan. Arah geraknya beda, tapi ketemunya nanti podo, ketemu yang tengah. Nah, kalau sudah ketemu di tengah, maka kemudian Allah hanya memperingatkan pada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan, kami berikan potensi. Jadi ilham di situ potensi. Fujuraha, dosa-dosanya, wa taqwaha, dan juga kami berikan potensi ketakwaannya. Nah, dalam diri kita otomatis dua potensi itu ada semua. Begitu antara jasad dan roh menjadi satu, maka dua potensi ada semua. Dan itu tergantung kita. Jadi sebenarnya persoalan surga, neraka, pahala, dosa itu takdir atau apa itu letaknya pada konteks di mana kita berhasil mengendalikan antara dua potensi itu. Sing jenengan kembangke itu yang fujur atau yang takwa. Dan itu sama-sama sulit, sama-sama tidak gampang. Wong kar ngembangke dosa iki yo angel lho, Bu. Soalnya ada saja orang jan iki kepengin elek, ada. Wong kepengin elek kono. Ning arep elek ora tegel, ora wani, lho begitu. Kalau kita tanya-tanya sama orang-orang yang ora patek wani korupsi itu, jadi kadang
Jane pengen ora. Kadang yo pengen kaya kanca-kanca nah aku atiku kira tegel. Ana sing tegel ning aku wedi nek aku dihukum ya begitu. Jadi ternyata keinginan itu tidak selamanya keinginan baik. Ada keinginan-keinginan buruk, tapi orang itu juga sulit untuk melakukan hal yang buruk. Jadi jenengan jangan ojo duweni rumangsa bahwa yang sulit cuma untuk berbuat baik, enggak. Berbuat jahat itu sulit, ya sulit. Wong juga banyak orang yang berbuat baik itu mudah. Itu banyak juga. Karena kelas-kelas awake dhewe iki sarwange wong gitu. Tumindak elek karepe moh ning arep ndak apik karepe wegah. Gitu. Jadi wong bingung gitu. Tapi justru di situ ada tantangan-tantangan rohaniah yang harus kita kendalikan itu tadi. Maka di sini diperingatkan bahwa kita itu dikepung oleh anasir-anasir keburukan. Antara iblis, nafsu, keinginan, lalu kemudian yang keempat apa? Wadunya min khalfika. Arah depan sudah, kanan sudah, kiri sudah, sekarang belakang. Wadunya lan utawi dunya dan adapun dunia itu min khalfika itu berada di sebelah belakangmu. Nah, sebelah belakang itu fungsi dorong. Yang depan itu narik. Dari depan ditarik iblis, dari kanan digerakkan nafsu, dari kiri digerakkan keinginan-keinginan, dari belakang didorong oleh dunia. Sehingga karena kepungan seperti itu kita sulit untuk menghindari godaan-godaan duniawi itu. Ai mutajawizatun utawi tegese itu melewati. Dunia itu tadi melampaui melalui makanan tempat-tempat khalfaka yang ada di belakangmu. Yang menggerakkan kita untuk berbuat itu kadang adalah anasir-anasir duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak harus harta ini, kepentingan duniawi itu bisa saja keinginan dihormati orang, keinginan untuk dihargai dan sebagainya. Kita ini kan orang-orang yang lemah hati. Romong saneng wong merendahkan uno wis mumpung kan. Terus orang yang lemah, orang yang tidak kuat menahan diri dari perasaan direndahkan, dihina itu orang yang lemah mental. Kalau orang yang kuat tuh nggak gampang terpengaruh seperti itu. Gampang nesu, gampang anyel, gampang emosi, itu orang-orang yang lemah secara kejiwaan. Sudut pandang agama loh gini. Tapi kan kalau kita selama ini kan mengatakan yo wajar kan gitu gitu. Jenengan DC wong anyel tuh mitur jenengan wajar enggak? Wajar ya. Lah iya manusia. Padahal itu di hadapan Allah itu malah orang yang enggak wajar. Yang wajar itu kan innallaha ma'as sabirin kan begitu. Allah bersama orang-orang yang sabar itu orang-orang yang wajar. Yang menurut kita itu justru orang-orang yang enggak wajar. Sing wajar yo sithik-sithik nesu, sithik-sithik anyel. Itu kita katakan wajar, manusiawi. Manusia itu insani, maka ada yang insani, ada yang ilahi, ada yang bersifat kemanusiaan, ada yang bersifat ketuhanan. Ilahi itu bersifat ketuhanan. Gitu. Sementara yang ditiupkan di dalam diri kita untuk roh Allah, rohnya Allah, otomatis kita itu mendapat amanah di dunia ini disuruh mewujudkan hal-hal yang secara rohani itu berjiwa ketuhanan, bukan berjiwa kemanusiaan. Karena kita akan menghadap Allah, bukan menghadap manusia. Nah wis mati ku ora ngadep menungso. Dia menghadap manusia ya cuma yang kene wae, tekan mati engko. Begitu mati itu yang akan kita hadap itu Allah. Tapi untuk menghadapi Allah itu melampaui berbagai alam, berbagai tahapan yang itu semua hanya kita peroleh modalnya dari sekarang yang hidup di dunia ini. Nah, kita sering terjebak pada kenyataan bahwa perasaan kita sering dihadapi gugur menungso. Begitu.
Terus kadang ada bahasa ini, ya harus ngadep Gusti Allah ya, yang penting ngadep menungso iki piye gitu. Nah, enggak juga gitu. Tapi itu mau kita tuh orang-orang yang lemah secara apa? Secara rohani ya, jadi ya dianggap bener. Gitu. Ila makanin akhir hingga pada tempat-tempat yang lain. Wal a'dha'u, dan adapun berbagai anggota badan. A'dha' itu anggota-anggota badan. Utawi pira-pira gautane awak iku an haulika saking kiwa tengenira. Jadi godaan berbagai anggota badan itu mengitari kita, di sekeliling kita. Dan kebanyakan yang godanya paling banyak itu perempuan. Perempuan itu ibadahnya jane sithik ning godaane banyak. Jenengan itu ahli sholat, ketika haid itu diberikan pahala sholat selama haid itu. Orang sholat ning ganjarane sholat. Bengi tetap diberi pahala tahajud walaupun tidak tahajud. Jadi nak wong mondok biasanya pas haid itu pancen dimales-males gitu tenan. Karena dengan bermalas-malasan pun mendapat pahala. Wong lanang ranti kesempatan seperti itu. Tapi ndelalah wong wedok itu juga godaannya sangat banyak. Semua anggota tubuhnya itu adalah aurat, perhiasan yang tidak boleh dipandang oleh setiap orang. Aurat. Aurat itu sesuatu yang harus tertutupi. Dan yang namanya tutup itu ya tidak menampakkan isinya. Maka ketika tutup ini metet, itu berarti bukan tutup, tapi memperjelas bentuk. Ini perempuan. Dan perempuan itu memang perhiasannya di seluruh tubuh. Misalnya nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, dari belakang rambutnya sudah menjadi perhiasan. Dan model pakaian sing paling iwah iki model pakaiane wong wadon. Nak wong lanang ki alas gur ngono-ngono kuwi wae. Ora ono perkembangan ora ono. Kalau perempuan tuh Masya Allah itu kuploknya gur ngono-ngono tok, Bu. Beda dengan jilbab. Nah, gitu. Jadi laki-laki perempuan tuh jauh, dan godaan yang paling berat itu perempuan. Maka dosa itu ya kenapa dosa lebih banyak oleh perempuan? Ya karena memang potensi yang diberikan pada perempuan itu lebih banyak dan lebih berbahaya gitu. Kalau perempuan makanya perempuan itu memandang laki-laki itu sederhana, disebut ngono-ngono gitu. Tapi kalau laki-laki memandang perempuan itu wis ora iso dirembuk. Saking banyaknya aspek yang bisa dilihat dari seorang perempuan. Jarang sekali wong wadon kok seneng wong lanang ki nggunggung alis, mripat, irung ora. Tapi nek wong lanang tetep wae alise didelok, irunge didelok, lambene yo iki apa itu sitip jadi delok itu. Wong lanang ki rambute iki bentuk piye iki reneng wong wedok ngunggung rambutnya bagaikan reneng. Sing bagaikan kuwi duwe wong wedok kabeh. Lho gitu. Jadi jenengan itu sebenarnya ibadahnya sedikit, pahalanya besar, tapi sing marake dosa ke ngawake jenengan niku ya akeh. Nan jenengan ora ngati-ati njaga awak. Kok nanti tubuh itu menjadi objek pandangan orang, itu otomatis jenengan wis ibadah entek kabeh. Dipangan karo apa? Ya itu tadi dosa-dosa yang muncul dari dalam diri yang kadang tidak jenengan sadari. Iya, kadang tidak disadari. Gitu. Jadi walaupun zaman sekarang itu orang bilang wong wadok pakai wong agek usume apa gowes ya. Bersepeda ki yo sing
apik ya sandangane medhot-medhot ngono kuwi. Itu tetap mendatangkan dosa untuk perempuan. Itu. Masuk ke sarungan. Ya terserah mau bilang tapi tetap berdosa. Karena itu menurut Nabi bahwa ketika seorang perempuan memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh, maka itu sudah tajarrud. Tajar itu memperlihatkan perhiasan di hadapan ajnabi orang lain, dan itu sudah dihukumi neraka sakor begitu. Trainingnya medhot ora kan gitu. Ini saya bicara tentang pakaian medhot. Gitu. Suatu saat mungkin perlu kita tuh kajian tentang pakaian perempuan tuh seharusnya seperti apa. Itu. Enggak juga. Itu. Nanti kita sampaikan tentang kita kan lihat nanti surat An-Nur kan. Kita lihat surat An-Nur, lalu kita baca tafsir-tafsirnya. Lalu ke hadis Nabi, lalu ke tafsir hadisnya, baru kemudian menurut pandangan imam mazhab. Itu biar kita objektif nanti. Itu biar objektif. Jadi mau tidak mau ya seperti itulah. Bukan harus daster tok ya ora bosan juga kan. Boleh saja pakai celana panjang, tetapi yang seperti apa itu kan ada apa? Ada kriterianya itu ada. Itu. Kaos boleh, tapi yang seperti apa ini kan ada kriterianya juga. Jadi perempuan itu tadi. Kenapa sering ada istilah sumber dosa itu perempuan? Bukan karena keperempuanannya, tetapi pembawaan dari si perempuan itu. Nah, gitu. Sing repot ki anu kaya bojoku ngono kan. Lemu ngono ki repot. Lemu ki sandangane ya rada larang kan kalau tidak menampakkan apa bentuk tubuh. Begitu. Bahannya banyak. Gitu. Dan kadang kalau saya tuh kadang ya rada padu karo anak perempuan saya. Karena anak perempuan saya tuh pengen tampil tuh kayak teman-temannya gitu. Tapi saya selalu bilang, dosa, saya selalu gitu. Saya tunjukkan, iya kita gitu. Pendapat imam ini begini. Tapi kalau kamu berani menanggungnya sendiri silakan. Ya hanya kalau keluar rumah ya harus pakai rok. Gitu. Terus tadi sejak kemarin tuh saya guyu karo bojoku dhewe. Mah, iki kapan-kapan aku nerangke tentang hukum celana dalam. Aku jadi celana dalam itu hukumnya piye, Nabi pernah menggunakan apa tidak, kemudian dawuh Kanjeng Nabi kepada para perempuan bagaimana dan sebagainya. Gitu. Jadi saya tuh 2 hari ini bojoku, Pak jenengan ngaji kok saya aneh-aneh toh. Lu enggak aneh. Ini fakta yang harus dijelaskan kepada umat. Cuman nek ngaji umum tuh rada risih. Jadi ini piye? Ya wis ngaji dhewe disiar ke YouTube kan ora ketok abangi rengang ngono. Jadi ini penting di zaman akhir ini kita harus piye caranya bisa tampil secara rapi, enak dilihat tetapi tidak menyalahi syariat. Ini penting. Gitu. Dan keabsahan ibadah itu kan cuma pada persoalan assalamualaikum warahmatullah. Dengan sholat itu kan terakhir kan cuma assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana jenengan itu bisa mendatangkan kedamaian, kenyamanan, keislaman, keindahan, keselamatan bagi orang lain. Begitu. Kalau tidak itu gagal semua nanti. Wal a'dha'u an haulika. Jadi anggota-anggota tubuh itu menuntut untuk apa? Diberikan aspek duniawi dan itu di sekitar kita semua. Ai mutajawizatun. Jadi maksudnya itu adalah bahwa bagian-bagian anggota-anggota tubuh itu tadi selalu menuntut untuk dilewati kebutuhan dan sebagainya, makanan dari tempat yang satu haulaka ila makanin, dari tempat sekitar tubuh saja ila makanan akhir hingga kepada tempat-tempat yang lain. Maksudnya itu apa? Jadi kadang kita itu misalnya berpakaian
Seharusnya kita itu kan berpakaian itu kan cukup haul, jadi cukup sekitar saya saja. Artinya sing tak butuh itu seperti apa. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Aku nganggo pakaian ini cukup. Ning ku nak disawang wong piye ini. Disawang wong iki kok kepriye? Oh, jaman saiki nak kumpul karo kono pakaian ora patut. Ngene iki patute nek ning desa kae misalnya seperti itu. Kalau tidak melanggar aturan saya nggak masalah. Tapi kalau sampai nanti mode itu melanggar aturan syariat, dan biasanya kalau akhir zaman itu akan dianggap biasa-biasa saja. Jadi dosa-dosa itu dianggap biasa. Ini berbahaya. Jadi harus hati-hati. Anggota tubuh jenengan tuh dikasih hiasan apapun tuh, pokoknya wong wedok iki sarwa pantes. Samping yo eneng, depan ada hiasannya, sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, semuanya itu perempuan tuh bisa dihias. Nah laki-laki ini orang eneng, guru sih. Nah ini Allah gauton ning awak di sekitar kita. Dan yang lebih repot gini, iki yo sensitif, bojoku ora trimo. Mak iki anggere aku ora nang omah. Terus kowe dandan metu nyang sekolahan, kowe ora kondo aku, kowe dosa saya gitu. Nanti berarti aku kudu kono. Nek aku kondo piye, Pak? Aku harus nang izin aku. Ya kok iso? Ya iya no, wong bojoku, mosok aku ora nang omah dandan kok weruhke wong liya, kan sing menikmati wong liya, ya gitu. Wah, wong lanang ki urip, ora urip iki hukume ngono kuwi. Nek nak biasane awakmu kondo ketok aku ya entuk-entuk wae lah, tapi harus ada batasan-batasan ini itu. Salah satu kendala perempuan itu kan keluar rumah berdandan yang biasanya tidak seizin suami, dan itu dosa. Itu hiasan hari itu yang ditampakkan ke orang lain tanpa izin suami adalah menghilangkan pahala ibadah hari itu juga. Gitu. Iki sono bape dhewe juga Bu. Jadi iki umum kan, tapi nunara ada babnya sendiri. Gitu. Ya izin global boleh-boleh saja. Ya jadi Pak, nak aku metu sak wayah-wayah nak dandan piye? Ini biasanya wong nang roda kuwi ora entuk ngono kuwi. Yang jelas gini. Ketika suami tidak di rumah, itu Rasulullah sangat melarang perempuan itu berdandan ketika dia ada kemungkinan bertemu dengan laki-laki lain. Gitu. Nggak punya suami harus menjaga martabat diri di hadapan Allah. Loh gitu. Menjaga martabat diri di hadapan Allah. Kecuali kalau jenengan memang niat cari-cari lah itu. Jadi nyuwun sewu nih. Janda dandan itu diperbolehkan ketika dia memang mencari agar ada orang lain menikahinya, tertarik. Dan aturan janda itu begitu misalnya merasa ada orang naksir, harus langsung berani menyatakan bahwa aku mau nikah, kamu juga harus mau nikah. Terus ngono tok kuncine. Ora ana model rondo pacaran. Kecuali rondo bolong, rondo bolong. Bunga itu, bunga. Apa janda apa Bu? Oh, janda bolong. Hal ini kadang yo jebule janda bolong itu mahal. Dalam iya biasa kayak kembang apa dulu, ya cemani dan sebagainya. Dan nyuwun sewu, janda itu justru lebih ketat keharusan menjaga dirinya. Itu. Karena pada dasarnya
Mbah kegodho setan mbah ora. Laki-laki nak niat ra bener tuh lebih kendel beda rondo dibanding perawan. Itu fakta. Dan juga wah ini orang rembukan tua nomor saya bu, pokoknya ini rembuk rondo saya. Dan janda yang kurang hati-hati itu lebih gampang tergoda. Itu lebih gampang tergoda dibanding perawan. Ini. Maka dalam fikih harinya ada ketentuan khusus bahwa kalau perawan itu kalau mau nikah harus mendapatkan izin dari walinya, maka janda itu boleh tidak mendapat izin dari walinya, boleh. Begitu. Ada perbedaan itu. Karena apa ya? Karena sudah berbeda tingkat godaannya itu sudah berbeda. Wis kuwi dirembuk sana sodal ibu nggih. Wal jabbaru fawqaka, wal jabbar dan apa? Al jabbar itu yang menguasai utawi zat kang masesa. Ini harus kita ingat yang terakhir ini. Wal jabbaru dan Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha menguasai itu fawqaka, maka itu berada di atasmu. Sehingga kita itu harus selalu ingat yang di atas, bukan yang di depan, di samping kanan, samping kiri atau di belakang, tetapi yang di atas. Yakni bil qudrati, yang dimaksud bahwa Tuhan berada di atas kita itu al qudrah, bahwa dengan kekuasaan dan ketentuan dari Allah, labil makani, yang itu tidak mengenal tempat. Kalau tadi mengenal tempat, iblis mengenal tempat. Kemudian Hawa itu mengenal tempat, nafsu mengenal tempat, aspek-aspek dunia materi mengenal tempat, perhiasan-perhiasan badan mengenal tempat. Tetapi Allah itu tidak mengenal tempat. Artinya selama kita selalu bergantung kepada Allah, maka kita tidak akan tergoda oleh hal-hal yang sudah diatur terdahulu. Listihalatihi alaihi ta'ala fallahu yaqharuka ila muradihi ta'ala, yakni bil qudrati la bil makan, dengan kekuasaan Tuhan yang tidak mengenal tempat, listihalatihi karena ketidakmungkinan tempat, alaihi atas Allah yang maha mulia, fallahu maka sesungguhnya Allah itu yaqharuka itu bisa memaksa kamu ila muradi kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita bisa berserah diri kepada Allah, maka nanti Allah yang akan mengarahkan kita. Ketika kita selalu meminta hidayah dari Allah, perlindungan dari Allah, dan selalu memakai hukum-hukum Allah dan Rasulnya dalam hidup ini, maka Allah yang akan memaksa kita untuk mematuhinya. Allah yang akan mengarahkan kita untuk selalu berada di jalan-jalan lurus. Itu. Makanya segala sesuatu akhirnya innamal a'malu binniat itu tadi. Nah, kalau niatnya memang untuk Allah ya nggak masalah kan. Maka ini wis rong dina krepat turu bojoku. Oh dandan rentok terus aku nak mulang ra dandan piye ngono. Ya wong sing wong cah cilik-cilik ora kowe dandan mah ngerti wong, nek ora dandan ora ngerti wong ayu aku ngono to. Tapi ya dadi wong lanang ya aja terus apa nih. Ya jangan sakit-sakit. Jadi kalau saya dengan istri saya ya nak kok gemulang sekolah, gemulang ngaji dandano. Untuk menampakkan bahwa Islam itu indah, Islam itu juga mencintai kecantikan, keindahan. Dan niatlah ketika kamu dandan, berniatlah untuk merawat anugerah Allah, bukan untuk pamer. Itu lho Bu, sing kadang ki ora cetha niate ning ngono kuwi. Jan aku dandan tanggo apa itu kan kadang ora cetha. Gitu. Ini wong-wong jowo sing ora ngaji kae lho, nek sing ngaji ya padha ora cetha ini. Jadi jenengan itu perlu niat yang betul-betul yang sesuai dengan hati jenengan, dan niat itu harus benar. Nah niat itu katutan niat sing elek itu nanti bisa menghilangkan pahala ibadah jenengan. Itu.
Nek wong desa ngono santai Bu, wong desa ora dandan-dandan ora masalah. Sing ning kutha kan repot. Wong jenenge metu ngumbrut ngono ya dielekke tangga, dirasani wong. Nek ning desa arep kumbrut arep apa ki ora ono ngrasani. Bojone ra gelem paling minggat kan. Makanya desa itu gini Bu, desa itu lebih berbahaya dari kota. Karena apa? Karena di desa itu perempuan-perempuannya jarang dandan. Ada banyak laki-laki yang selingkuh karo tangga-tanggane dhewe. Itu setelah saya berdiam di desa itu dulu awal-awal aku gatekke bab-bab ngono-ngono kuwi. Gitu. Dan itu bukannya pedut, liyane yo. Tapi saiki sing nyambut gawe nang Tegal wong wadon, isu wis mangkat nang Tegal. Sore adus kademen ora adus, ambune keringet kon Tegal iku digawa turu. Sementara kadang neng wong ditinggal kerja nang Kalimantan, nang Sumatera apa nang ndi, ya justru bojone nang omah malah dandan terus kan. Nah, akhirnya sing bojone ra dandan ya marani sing dandan kan. Itu kasus-kasus itu banyak. Dan orang desa itu entah karena kebaikan jiwa atau amit-amit kegoblokannya. Ngerti bojone dikeloni tangga ki. Ah ya sebentar napa meneh. Ya ngono tok. Gitu. Kok ada yang sampai punya anak. Ada yang sampai punya anak. Iki jane goblok apa? Iya. Jadi dulu awal-awal di desa saya cuman carane kebiasaan ini udah hilang. Alhamdulillah sekarang sudah 99% wis gak ono lah. Kisah-kisah kayak gitu udah gak ada. Gitu. Ono anak mantu iso seneng karo maratuwa barang kok gitu. Lho iya gitu. Jadi lucu, jadi lungone mah kerep karo maratuwane. Bojone dhewe malah gurkon nang omah, dhewe lungone karo maratuwa itu ada juga. Ini bukan tempat saya kalau yang gitu itu desa lain itu ada. Jadi wong wadon ku nak pas bojone nang omah ku yo sing nyenengke itu, sing nyenengke. Mbok ukure nang dapur yo dandan ngono. Iya, jadi mambu sangit nang kan ketok ayu lah lumayan kan gitu. Nah, kalau suami enggak di rumah jenengan perlu ada izin kalau mau keluar. Nak dandan nang omah ra apa-apa, tapi nak dandan dibawa keluar ini perlu ada paling enggak itu pemberitahuan kan gitu. Ini etikanya harus seperti itu. Nah, kalau suami di rumah ya harus selalu menampakkan kecantikan, keindahan di hadapan suami itu. Mbok yo nesu dandano. Pas nesu terus meneng ae jangan. Tugas jenengan jenengan ki tahajud karo apa nyenengke bojo ki ganjaran akeh nyenengke bojo. Ora usah tahajud ditahajuti ya. Jadi wong wedok itu sebenarnya posisinya di hadapan Allah itu sebenarnya enak, tapi penjagaan dirinya yang sangat ketat itu. Lebih mudah laki-laki kalau dalam persoalan penjagaan diri. Terus dengan wah, nak wis tuwa nyatane banyak berita wis tuwa entuk cah nom kan banyak tuh. Yang seragen hamil tuh. Usia 56 tahun perempuannya, laki-lakinya usia 19 bisa hamil. Sedap wis seragen jeneng delok ya. Ini dalam pantauan puskesmas terus karena usia yang sudah segitu kan. Dan itu hamil pertamanya, dia bukan janda sih Bu, dia masih perawan dia. Gitu. Jadi Allah itu maha kuasa. Jadi persoalannya tuh ya ora nom jebule Bu. Jebule eneng wong nom sing seneng wong tuwa ki ya eneng. Laki-laki muda seneng wong tua itu banyak. Iya. Neng kutha yo mah tambah akeh sing model ngono. Nah itu. Jadi yakni bil qudrati la bil malkani listihalati alaihi ta'ala fallahu yaqharuka ila muradihi ta'ala.
Kita harus lebih mengedepankan, lebih menitik beratkan pada yang di atas, yaitu Allah SWT. Jadi kalau kita sudah berpegang pada kekuasaan Allah, kita berpegang pada aturan Allah, maka yang di depan, samping kanan, samping kiri, belakang tadi udah nggak ngaruh. Fa iblisu la'anahullah ta'yad'uka ila tarkitin. Fa iblisu, maka yang harus selalu diingat, sesungguhnya iblis itu la'anahullah, yang Allah melaknatnya. Yad'uka, aku akan selalu mengajak engkau ila tarkitin, untuk meninggalkan agama. Jadi tugas iblis kuwi ninggalke agama, dan membujuknya orang kok langsung meninggalkan agama untuk jadi kafir, enggak, pelan-pelan. Wong maksiat ke orang yang langsung belum gede orang, cilik-cilik. Wong main judi ke awalnya yo alah 10.000 ngono kuwi. 1.000, 2.000, 5.000. Nah, ada yang orang bertobat itu cerita ke saya. Ini rasido tobat maksudnya. Ketika dia bertobat itu dia bilang, nyatanya kula niku main judi seprono-seprene nggih mboten nate menang. Lah saya udah bilang, lah aku gek nek umpamane ngene kowe nyoba lak menang kok lak terus rasido tobat. Saya udah gitu awalnya. Oh mboten, kula potongane ora bakal menang. Lah ndelok lagi bar tobat let seminggu ki nyoba kumat gitu. Beli habisnya 5.000, dia menang dapat 1 juta. Ya terus bablas sampai sekarang ya judi terus. Rasido tobat. Begitu. Jadi kadang orang itu akan ketika akan tobat kepada Allah, oleh Allah akan diberi cobaan tentang hal yang menjadi kesenangan, menjadi kebiasaannya. Dia bisa nasuha tidak, bisa bersih betul nggak tobatnya gitu. Saya kira yang menjadi beban terberat kita itu ya apa-apa yang kita senangi gitu. Godaannya lewat situ. Nah iblis itu bujuk itu alon-alon, orang langsung gede itu enggak. Itu. Awalnya kita tidak meninggalkan agama, nanti lama-lama itu akan terpretel itu. Syariah yang dimaksud itu apa? Syariah. Awalnya mungkin orang itu pakai pakaian sing biasa-biasa, ngono syar'i gitu. Ini jenis syar'i ini jangan dilihat dari bentuk loh Bu ya. Syar'i tidaknya itu dari konsep ketertutupan auratnya atau tidak, itu aja itu syar'i. Jadi nak kudung cilik ro gede iki ya ora beda, ku padha ae. Syar'i ku ora kok terus ngopo kudunge tekan kecet ngono ndak. Itu. Syar'i itu bagaimana? Syar'i itu bagaimana? Jenengan berpakaian tertutup auratnya, maka itu adalah memenuhi kaidah syariat. Gitu. Awalnya mungkin orang itu kan banyak kasus juga sing mau wis jilbaban terus sik dhewe mung ganti kerudung sing ketok rambute, suwe-suwe kerudunge hilang kan itu. Terus suwe-suwe pakaian yang lain tuh jadi ikut-ikutan berkurang kan begitu. Jadi pelan sedikit-sedikit. Wong sing gene umben-umben itu juga awalnya ngicipi kan ngono. Awalnya ngicipi, ngicipi ki sithik. Nah iki kok ra enak, nyoba sing kae kan begitu. Nah suwe-suwe ya kendel. Terus suwe-suwe kabeh jenis doyan kabeh kan itu. Nah, jadi maksiat itu begitu. Maksiat itu ora sing langsung bleng itu enggak ada. Biasanya pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. Nah, itu carane iblis le nggodha wong ben iso ninggalke agama itu tidak selalu ditunjukkan pada kekafiran sekaligus. Tapi akan ditunjukkan sesuai dengan kesenangan orang itu, dan itu sedikit demi sedikit. Ya nanti lama-lama agak tuman gitu. Wan nafsu, dan adapun nafsu al-amarah. Kebanyakan nafsu itu jenisnya nafsu amarah, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Amaratun bisu. Kata amarah itu berarti inna nafsa la amaratun bisu dalam surat Yusuf itu. Sesungguhnya nafsu itu kebanyakan mengajak kepada keburukan. Tat'uka, nafsu itu akan mengajak kamu ilal maksiyah, kepada kemaksiatan. Jadi maksi itu pelanggaran.
Jadi nafsu akan selalu mengajak kita untuk melanggar aturan-aturan dari Allah. Dan itu sepele-sepele. Najane mangan ki batase wareg tok ku wis kudune leren sebelum kenyang. Ini kan awal lah ya ora. Ilalah enak ya udah, mbok ya wareg ya sithik gas kan gitu. Alasannya sepele, mana rantai yang mubazir. Ini godaan setan ngono. Kadang ya ora akeh mangan ini jenisnya yang banyak dan enak semua kita cicipi ya gitu. Itu maka aku nak ngaji masalah Sayyidina Umar itu ora wong muring-muring. Orang yang makan dalam satu piring ada 2 lauk itu sudah berlebihan. Ya. 2 jenis lauk. Sambal karo kluban itu wis berlebihan. Lah makanya nak jenengan pengen ngakali kan iso to. Ayam dipedesi sisan kan. Masak sayur di pedesan sisan kan itu satu lauk kan itu. Tapi kalaupun bisa meringkas jenis makanan, tapi sudah dipadukan rasa dengan nafsunya, itu padha berlebihan ini. Wangel lho Bu panjenengan. Nih itu mau artu minta elek iki ya angel, ora kok terus tu minta elek iki gampang tuh ya enggak. Ya angel juga. Jadi Sayyidina Umar itu kan pernah sama Salman Al-Farisi. Salman, coba kamu cari informasi. Kira-kira orang-orang itu masih ada enggak yang dianggap buruk pada diri saya, yang dianggap kurang pada diri saya. Sayyidina Salman itu langsung mewawancarai beberapa sahabat. Menurutmu Sayyidina Umar itu kurang apa? Kebanyakan tuh surah kurang. Mukiji. Nak dahari saya kadang saya lawa luru. Akhirnya Sayyidina Salman menyampaikan, alhamdulillah semua sepakat jenengan itu sudah baik. Tapi tetap ada kekurangannya. Jenengan kalau dahar itu kadang lauknya masih 2 lauk dalam satu piring. Lah untungnya saya dengar gini. Oh alhamdulillah kalau yang itu beberapa hari terakhir saya sudah tidak sebegitu. Artinya sebelum dikoreksi itu saya Umar sudah mendahului untuk mengurangi itu. Jadi Sayyidina Umar itu kalau dahar ya lauknya cuma 1 saja. Bu enak bu ora urusan beda meneh. Nah wadah kan kadang sampai rawung. Ini jenengan ya iso protes. Lah niku nek nyadran teng genjen kathah mendaki nyadran kan beda to, Bu. Jadi kalau lauk kok sampai warna 5, 6 itu berlebihan. Ini kan kalau ibu-ibu yang masak itu selalu punya alasan. Niku bapaknya remenin niki, anak bareng remenin niki, terus. Ya wae dhewe sing penting punya ukuran masing-masing sejauh mana berlebihan atau tidak itu. Tuh kita punya ukuran masing-masing. Yo se ekstrem Sayyidina Umar. Jenengan ra kuat nglakoni nek Sayyidina Umar ra kuat nglakoni. Mungkin jenengan kuat ning kok ya bojo anak ya genti protes kan. Ini ya wong wedok menjadi ibu ki njuk ngeyelan ning Bu. Kasus istri saya kan gitu. Direk anakku. Ma, ini yang di rumah cuma aku sama Ade Zubair. Jadi tolong kalau masak nggak usah banyak-banyak. Udahlah lauk yang ada itu aja. Ngono ki jawab enak kok. Ya takon bapakmu sih, pakmu seneng ora. Lah aku genti ngomong, iyalah ngono ya cocok. Engko nek nang dayoh barang padune masak akeh wae aku. Tapi perempuan tuh nak masalah dapur tuh juga ora tegonan gitu. Karo wong sing sak omah itu, ora tegonan. Sebenarnya kalau di tempat saya itu sudah sepakat, saya, ibu saya, anak saya sepakat, saya nengnya gitu. Nah yo ora iso. Iya, wong saiki iki yo arep mangan panganan wingi ngono eneng sing ora penak barang. Nah aku sih enak-enak wae.
Walah wong yo eneng liyane mosok dadak sing wingi dipangan gitu. Itu kendala zaman sekarang begitu, karena kemakmuran yang melimpah akhirnya itu banyak membuang makanan. Orang sekarang begitu, banyak membuang nikmat dari Allah. Wan nafsul ammaratu, dan nafsu yang buruk itu al ammarah selalu memerintahkan. Amarah itu memerintahkan, dan nafsu itu selalu memerintahkan dan tad'uka, mengajak kamu semua ilal maksiyah, kepada kemaksiatan. Roya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqiman. Daraba, gawe contoh sapa Allah itu membuat contoh, masalan dengan permisalan, dengan contoh siratan mustaqimah, jalan yang lurus, wa'ala, dan contoh itu tadi itu jannabi itu berada di sebelah jin itu ini lempengnya. Daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqiman wa ala janbai sirati surari. Allah membuat permisalan, percontohan di atas jalan yang lurus, siratan mustaqim, dan itu berada di sebelah, di sampingnya, di samping dari jalan yang lurus itu tadi, itu ada siratin suron, ada pagar. Suron itu 2 pagar. Jadi jalan yang lurus, sebelah kanan kiri ada pagar. Fihima, dan di dalam pagar-pagar itu abwabun, itu ada berbagai pintu. Jadi Allah membuat contoh, ini penjelasan belakangku. Ada jalan yang lurus, lalu di sebelah kanan kiri jalan itu ada pagar, lalu di pagar itu ada berbagai pintu gitu. Mufattahatun, yang bisa dibuka. Ada pintu-pintu yang bisa dibuka. Walal abwabi, dan di atas atas pintu-pintu itu suturun, itu ada penutup. Murkhatun, yang digelar ya Pak. Bahasa Indonesia apa ya? Ya, dibentangkan, diklembreake ya. Jadi masing-masing pintu itu ada penutup-penutup yang dibentangkan. Wa ala babis sirati da'in yaqulu, dan atas berbagai pintu-pintu yang lurus tadi itu ada orang-orang yang mengundang, ada ajakan-ajakan. Ya nas, wahai para manusia, udkhulus sirata jami'a, masuklah kamu ke jalan-jalan secara sekabehane semua. Wala tata'arraju, dan janganlah engkau semua itu minggak-minggok, berbelok-belok ya. Jangan sampai kamu berbelok-belok. Wadain, dan kemudian ada juga orang yang mengajak, yad'u min fawqis sirat, dan mengajak dari sebelah atas jembatan. Fa idza aradal insanu, maka ketika ada keinginan dari manusia itu ayaftaha, untuk membuka sayan dari satu pintu, mintil kal abwabi, dari berbagai pintu-pintu itu, qala, maka dia berkata, waihaka, celaka engkau, la taftahu, janganlah kamu membuka pintu-pintu itu. Fa innaka, maka sunnya kamu intaftahahu maka ketika engkau itu akan membuka pintu-pintu itu tadi, talijhu, maka kamu akan masuk ke dalam pintu yang belum jelas. Jadi gini, kono dalan lurus,
dalane dipageri, mergo sekitar dalan ki mesti apa? Entah jurang, entah apa kan gitu tuh. Dipageri. Nek kan walaupun pagar itu kan ada pintu-pintu mbok buang apa, nggo delok apa dan sebagainya. Ketika orang itu melewati jalan lurus kok ana lawang, kira-kira penasaran enggak? Kita ini hidup dengan agama Islam ini itu sudah jalan lurus gitu. Tapi kan walaupun ada jalan lurus itu, kita dipagari oleh berbagai aturan. Ini maksudnya gitu loh, Bu. Jenengan pelaku nggon agama itu wis lurus iku mau, ning pagari iki lak berbagai aturan-aturan sing kadang dirasa orang itu membosankan. Sehingga ketika terasa bosan, terasa wah ora cocok dan sebagainya, maka dia ingin membuka pintu yang bisa mengeluarkan dirinya dari jalan yang lurus. Maka di sini wahai agak celaka engkau. Karena awake dhewe ngasih buka pintu keluar dari jalan yang lurus itu kecelakaan juga itu. Maka ora usah nyoba-nyoba. Terus pokoknya nek sing dalan lurus kok yakini mbok yo ora enak kaya ngopo kita kudu lakoni. Jangan membuka celah. Jangan membuka celah-celah dosa. Jadi walaupun sekarang itu wong gowesan wis umum kaya ngono ngasek sing ngono jilbaban apik saiki do teng pecotot nggo klambi sing medhet, jangan membuka celah untuk itu jenengan. Karena ini nanti jenengan akhirnya membuka pintu yang mengarahkan keluar dari jalan yang lurus. Itu godaan. Kan saiki eneng wong sing ndek perasaan nek ora melu sepeda ngono ki rumangsa ora gaul. Tuh nak sepedaan karo nggo daster ya apa tuh. Toh sebenarnya kan pakaian tuh kan bisa saja jenengan pakai pakaian sing mungkin celana panjang kaos tapi sing longgar. Nek kan jenengan rumangsa ora enak. Oh enggak enak iya pakai pakaian sing sport seperti itu. Dan ini celah tadi pintu dari jalan lurus yang menuju jalan yang menyimpang. Nah, kita nggak usah membuka celah-celah itu. Nanti akan disebut waihaka la taftah. Celaka kamu, jangan kamu buka pintu-pintu itu, jangan kamu buka karena ketika kamu itu akan membuka pintu maka kamu akan masuk ke dalamnya yang kamu tidak tahu apakah itu termasuk lurus atau tidak. Begitu loh. Fasiratul Islam, maka yang dimaksud jalan itu adalah Islam. Iki mahrung tak waca ning wis. Wasurani dan pagar itu, pagar-pagar yang di luar jalan itu adalah hududullah, ketentuan-ketentuan dari Allah. Loh gitu loh. Wal abwabu dan pintu-pintu tadi al-mufattahatu yang kepengen dibuka itu tadi adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gitu. Nah kan menarik. Masa aku guru nang kene ngene tok wae kan itu toh. Lagi nang lawang-lawang masa aku rentok buka. Kan gitu toh. Nah ini jadi sindiran halus pada kita. Karena saiki usume warna-warna kaya ngono kuwi sementara kita ini sudah miturut dalan sing lurus ning kadang untuk memenuhi gaya hidup maka kita membuka pintu di luar jalan yang lurus. Nah, kalau udah begitu ya udah waihaka lah. Kecelakaan kamu. Wong wis bener-bener kok dadak golek-golek. Aja golek-golek lah, wis urut mlaku urut ning ngono wae lah. Perkara iki awakmu mung dikitar dengan pagar-pagar itu, nikmati saja. Begitu. Walalika mangko utawi kang mengko kang undang-undang adai. Lah yang undang-undang tadi siapa? Yang dimaksud menyerukan adalah wahai manusia masuklah kamu ke jalan lurus, jangan membuka pintu yang sebelah-sebelah itu. Siapa itu? Ad-da'ala ra'sis sirat. Mereka yang memberikan undangan, yang menyuruh kamu untuk taat, untuk selalu berada dalam jalan lurus. Ojo buka lawang sekitare. Kita adalah kitab Allah. Maka seluruh apa yang kita inginkan kita sesuaikan dengan kitab Allah. Maka tadi saya bilang cara berpakaian mari kita kembali kepada surat An-Nur kan begitu. Juga dengan hadis Rasulullah. Jadi secara subjektif
Saya tuh seneng istri saya pakai celana, pakai kaos, terus dulu kan istri saya gitu pakaiannya. Setelah jadi istri saya udah bilang, besok ada di bojoku, raiso sak senengnya dewi, aku kudu ngatur, saya gitu. Aku kegiatan mengagum orang untuk kok alang-alangi, tapi kamu juga harus nuruti agama, termasuk berpakaian, ya saya gitu. Karena sejak dari suami saya udah semuanya biasa nganggut celana, udah enggak lagi. Saya masih nyimpan foto-foto istri saya waktu yang dindi pakai celana kaosan itu saya masih nyimpan. Jane ayu nak ngono kuwi. Pak, walaupun longgar-longgar nggak boleh juga. Hah? Walaupun longgar-longgar nggak boleh. Ya boleh, boleh. Ya. Dulu istri saya pakai celana ya agak longgar. Nah, kalau seandainya Pak sekalian, kalau seandainya senam kan di ruangan pakai celana ketat, perempuan-perempuan nggak boleh juga. Itu Imam Syafi'i tidak boleh. Karena walaupun sesama perempuan, tetap saja ada perempuan yang bilang ke perempuan lain, loh kamu tuh cantik kalau pakai gitu loh. Ada yang gitu. Iya, itu. Nah kadang pujian-pujian seperti itu yang merupakan pintu-pintu maharim lah yang diharamkan Allah tadi. Itu nanti akan kita bahas lah. Minggu depan kita bahas itu. Kamis depan kita hentikan dulu. Kamis depan kita bicarakan tentang tata cara berpakaian bagi perempuan. Itu nanti Bu, Kamis depan aja ya kita bicarakan. Karena nanti akan merembet ke yang lain-lain juga. Iya. Jadi sekalian besok kita bicara tentang itu aja. Enggak apa-apa. Ini agar kita itu tidak terjebak ke pintu-pintu tadi. Kita kan silatul mustaqim ya. Ya. Kalau hanya ingin melihat dari pintu, ingin menengok. Ibadah itu tidak boleh dengan melanggar aturan ibadah yang lain. Iya kan? Olahraga ibadah oke. Berpakaian juga ibadah. Ini tidak boleh, sesama bis kota kan tidak boleh saling mendahului kan. Ya nanti kan ada solusi lah Bu, tenang wae, ada solusi ini. Yang solusi itu tentu saja ya ana sing mathok, ana sing ora kan gitu toh. Gitu. Ya gunanya wong ngaji itu kan agar kita ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa, ya Allah tunjukkan hakim ke arah jalan yang lurus kan begitu toh. Lah ini kan cukup usaha, jalan yang lurus seperti apa? Ini kan kita akan ditunjukkan Allah lewat ngaji-ngaji seperti ini gitu. Dan memang saya tuh ya nyuwun sewu, saya tuh wongnya ngaji ki kon basa-basi ki gak iso. Jadi yang benar harus disampaikan dengan kebenaran juga dan sebagainya. Orang mau ngomong ya saya cerita, istri saya aja kadang muring-muring gitu. Dengan saya tuh kadang muring-muring. Wangel mun to Pak, ya mun askulino lah gampang. Saya gitu. Askulino gampang. Tambah lemu tambah angel. Iya aku tambah lemu tambah angel. Terus tadi ning wong lemu ki penak. Wis apa? Nak miturut kitab saya nyebut dengan kitab. Kalau menurut kitab ini perempuan ideal itu justru yang gemuk aku lho. Berarti aku aku. Iya, pendapat Ibnu Sirin itu perempuan setelah menikah itu yang ideal itu yang gemuk gitu. Ya, tapi kalau saya sih pikiran dulu, ya sing ngarang kitab senengane sing lemu wae lah aku. Itu. Oke. Wada'i min fauq dan seruan atau perintah yang dari sebelah atas sirat wa'idullah itu adalah apa? Wa'idullah itu adalah pitutur ini bahasa Indonesia apa Bu? Ya, kayak nasihat ya. Tapi ini lebih jero dari nasihat. Jadi seruan yang dari atas tadi adalah wa'idullah itu adalah pituture Gusti Allah. Fi qalbi kulli muslim
yang pitutur itu selalu dihadirkan di dalam hati setiap orang Islam. Nah, ketika kita bersentuhan dengan pintu-pintu tadi, maka yang namanya Allah ini tidak akan hadir dalam hati kita. Ketika kita mencoba mendekati pintu-pintu yang mengarahkan pada kemaksiatan, keluar dari syariat tadi, maka wa'idullah sudah tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Karena pitutur Gusti Allah itu hanya mau masuk pada hati orang-orang yang betul-betul Islam, betul-betul pasrah kepada aturan Gusti Allah, orang yang betul-betul kepingin melaksanakan apa yang menjadi tuntutan Allah. Itu nanti klop. Jadi wong pancen kepingin banget nglakoni agama Gusti Allah tenanan, maka Allah akan memberikan petunjuk langsung ke dalam hatinya. Tapi kalau kita itu masih ragu-ragu, biasanya Gusti Allah tidak memberikan tuntunan langsung seperti itu. Walaupun lewat orang lain bisa. Tapi ada orang-orang tertentu yang oleh Allah itu kadang diberikan bimbingan langsung melalui hatinya karena kebersihan hatinya dan kan niatnya yang utuh untuk menuju kepada Allah. Itu ini ora gampang Bu. Rawahu Ahmad wa Muslim. Nah, itu tadi hadis tadi riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini masih ada beberapa hadis yang terkait dengan itu. Setengah 6. Oke. Ada kalanya suami itu menginginkan istrinya tuh cantik gitu loh. Ya wajar toh. Maksudnya ya keluar itu cantik gitu loh. Kan keluar bersama suami. Keluar bersama suami itu nggak masalah. Ini tadi kan yang tidak boleh itu keluar sendiri tanpa suami dengan dandan cantik dilihat orang lain yang suami tidak tahu, kan gitu. Loh, kalau keluar dengan suami ya kalau bisa ya secantik mungkin. Keluarin sang suami melarang, begitu. Istri saya itu kalau keluar bareng aku ya tak kon dandan sing ayu ngisi-ngisi ngono to. Nah. Kalau saya sih bahasa yo awakmu ki nak metu aku dandan sing ayu. Dan apa to, Pak? Lah ngono nek nang dalan oke sing ayu aku pengen liyane piye? Saya kan gitu. Termasuk kalau saya keluar gini loh, saya tuh selalu pesan ke istri saya. Aku metu, tolong kok aku mulai awakmu dandan saya gitu. Lah kok iso? Lah aku nek nang ngaji ku ketemu wong do dandan. Terus saya gitu. Ketika saya membayangkan aku mulai awakmu dandan, aku ora wong dandan alah bojomu kuwi dandan, udah selesai urusan. Ya bukan sok suci Bu, tapi tadi membentengi diri itu, membentengi diri. Itu. Makanya kadang ada tamu ngono iki lho tek bojone dandane tek minor men. Lah ning aku ora masalah saya gitu. Ku le minor nggo aku ora nggo sampean aku ngono. Yo sampe tak gejlek aku. Iya, lho. Dandan itu batasannya seperti apa? Dandan itu ya mempercantik wajah, mempercantik tubuh dan sebagainya. Artinya begini. Maka dandan itu kan piye carane jenengan itu terlihat cantik dan indah di hadapan orang lain. Itu dandan. Kalau dandan yang harian istilahnya kalau cewek sudah putri gitu keluar rumah itu kan dia kalian mau kukuran dan istri ada istri gitu. Ini beda kalau sama kita jago kan gitu makan harian ini apa sudah termasuk Kiri kalau yang saya pahami dari berbagai hadis dan riwayat para sahabat itu, kalaupun pokoknya dandan itu sudah melibatkan barang yang bisa merubah warna. Nah, jenengan iso misale bedak sing ora merubah warna ya itu ndak masalah. Harian tuh pakai gitu ndak masalah.
Yo bahasane ngene lah Bu. Nak bahasa saya sing paling gampang dipahami iki yo aja terlalu minor itu aja Pak. Gitu. Kan untuk bibir itu kan ada yang tanpa warna kan? Iya. Jadi kalau untuk harian tuh jenengan lebih amannya pakainya ya bedak biasa sing tidak terlalu merubah warna, yang untuk bibir juga tidak yang tidak berwarna. Itu. Apa? Kalau apa? Yo, iya. Yo aja terlalu lah. Enggak, kalau di rumah kan enggak masalah toh Bu. Jenengan tuh kalau di rumah tuh mau dandan semenor apapun ora masalah. Begitu loh. Ini tadi yang kita bicarakan tuh kan ketika dia keluar. Gitu loh. Lah makanya itu. Ya sekarang kan banyak sekali terjadi suami nggak di rumah, keluar rumah dandane minor. Eneng omah bojone nang ora tau dandan, iki salah. Ini salah. Terus kadang-kadang misalnya istrinya keluar sendiri, mulai dandannya cakap-cakap, sini betul kok kayak nona. Ya nang ngono aku kawalan Pak, yo ngono toh. Itu. Kalau laki amat ya. Seorang muslim itu biasanya itu memang tidak rela kalau istrinya jadi objek kemaksiatan, intinya itu. Suami yang benar itu jangan sampai istri dan anak-anak perempuan menjadi objek kemaksiatan orang lain. Nanti intinya situ. Oke, insya Allah besok kami kalau mengelaknya gitu, ngerembuk masalah apa mu? Dandan dan pakaian. Oke. Ya. Oke, ngaten semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.